China baru saja memukul Kanada dengan pukulan yang mengejutkan dan segalanya menjadi lebih liar. Hari ini kita sedang terjun ke dalam pertarungan perdagangan yang liar antara Kanada dengan China, dengan tarif yang besar pada kendaraan listrik yang memicu reaksi balik yang serius akan menghancurkan segalanya. Apa arti semua ini bagi konsumen, masyarakat dan negara-negara di dunia? Perekonomian bersiap-siap untuk menghadapi liku-liku yang tidak terduga. Drama perdagangan ini adalah salah satu drama yang tidak ingin Anda lewatkan. Tetapi sebelum kita membahas detailnya, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu, karena akan ada video menarik lainnya setelah ini. Dunia perdagangan berubah drastis. Kanada dan China berada dalam kebuntuan serius, setelah Kanada memutuskan untuk mengenakan tarif yang besar pada kendaraan listrik China, dan coba tebak apa yang dilakukan. China tidak hanya tinggal diam dan menerima begitu saja, mereka membalas dengan penyelidikan anti-dumping terhadap impor Kanada. Dunia perdagangan berubah drastis. Kanada dan China berada dalam kebuntuan serius, setelah Kanada memutuskan untuk mengenakan tarif yang besar pada kendaraan listrik China, dan coba tebak apa yang dilakukan. China tidak hanya tinggal diam dan menerima begitu saja, mereka membalas dengan penyelidikan anti-dumping terhadap impor Kanada. Terdengar seperti alur cerita dari film trailer yang menegangkan, tapi ini semua terlalu nyata dan membuat masyarakat, petani dan pembuatan kebijakan Kanada menggaruk-garuk kepala. Baiklah, mari kita mulai. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2023 Kanada menjatuhkan tarif yang mengejutkan sebesar 100% untuk kendaraan listrik China, dan 25% tarif untuk baja dan aluminium. Impor Perdana Menteri Justin Trudeau dan timnya cukup jelas tentang alasan mereka menuding praktik perdagangan yang tidak adil dan tidak jujur, beberapa standar lingkungan hidup dan ketenagakerjaan yang cukup kasar yang dikeluarkan oleh China. Tarif ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober untuk EVs dan tanggal 15 Oktober untuk baja dan aluminium. Keputusan ini tidak muncul begitu saja. Pemerintah Trudeau sedang berbincang-bincang dengan para pelaku industri, termasuk nama-nama besar seperti Ford dan GM. Mereka merasakan tekanan dari pabrikan lokal yang berpendapat bahwa produk-produk China membanjiri pasar dengan harga yang sangat rendah sehingga pemerintah merasakan tekanan untuk bertindak, yang mencerminkan meningkatnya keinginan masyarakat Kanada untuk melindungi wilayah asal mereka. Dari apa yang mereka lihat sebagai persaingan tidak sehat, mari kita uraikan sedikit. Pasar mobil Kanada sudah cukup ramai dengan mobil asing terutama dari Asia. Pada tahun 2022 sekitar 60% mobil yang dijual di Kanada adalah impor dan sebagian besar berasal dari China. Pergeseran ini telah membuat produsen mobil Kanada sedikit khawatir mengenai keamanan kerja, dan masa depan manufaktur lokal dengan kendaraan listrik. Pasar diperkirakan akan meledak dan diperkirakan akan mencapai lebih dari $100 miliar pada tahun 2026. Pemerintah Trudeau merasa sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Mengenai hal itu, China mengumumkan bahwa mereka akan memulai penyelidikan anti-dumping terhadap kanola impor Kanada. Inilah kejutannya, Kanada mengirimkan lebih dari separuh produksi kanolanya ke China, sehingga menjadikan mereka importir benih minyak terbesar di dunia bagi China. Kementerian Perdagangan tidak menahan diri untuk mengatakan bahwa mereka juga akan memeriksa beberapa produk kimia. Ini adalah masalah besar. Jadi apa cerita di balik penyelidikan ini? Ada lonjakan yang mengejutkan sebesar 170% dalam impor kanola Kanada selama setahun, sementara harga tetap stabil. Keputusan Kanada menjatuhkan hal ini menimbulkan keheranan di China, sehingga membuat mereka berpikir Kanada mungkin akan membuang kanola dengan harga yang sangat rendah, dan dapat merugikan industri benih lobak di negara mereka sendiri. Pada tahun 2023 saja, Kanada mengekspor kanola senilai $3,47 miliar ke China, yang merupakan sejumlah besar uang tunai yang dipertaruhkan. Untuk memberikan Anda gambaran yang lebih jelas, Kanada memproduksi sekitar 20 juta metrik ton kanola pada tahun 2022 dan hampir 10 juta ton dikirim langsung ke China. Minyak kanola adalah produk yang wajib ada di dapur China,
dan digunakan untuk segala hal mulai dari menggoreng hingga saus salad. Jadi jika China memutuskan untuk mengenakan tarif atau pembatasan, hal ini dapat mengguncangkan para petani Kanada. Mari kita lihat angka-angkanya dan lihat apa dampaknya bagi perekonomian Kanada. Kontrak berjangka di bursa komoditas Jungo melonjak sebesar 6%, sementara kontrak IC canola untuk pengiriman November turun drastis 7% menjadi $569,7 per metrik ton. Perjalanan roller coaster semacam ini bukanlah hal yang ingin dilihat siapapun, terutama dalam hal ekspor. Menurut Dewan Canola Kanada dari Januari hingga Juni tahun 2023, China menyumbang 75% dari total ekspor biji canola Kanada, dan merupakan bagian besar dari bisnis. Dewan ini memberikan peringatan dan menekankan betapa pentingnya untuk menyelesaikan ketegangan ini dengan cepat, sehingga pasar tidak merugikan para petani Kanada yang banyak dari mereka bergantung pada ekspor tersebut. Kanada mengekspor biji canola agar pertanian mereka tetap berjalan dengan lancar, agar para petani tidak mengeluarkan keringat dengan sia-sia. Perekonomian Kanada yang lebih luas juga dapat merasakan dampaknya. Para analisis mengibarkan bendera merah mengenai meningkatnya biaya bagi konsumen dan dunia usaha, terutama di wilayah yang bergantung pada barang-barang impor. Lupakan dolar Kanada. Hal ini bisa terkena dampak karena ketidakpastian dalam perdagangan biasanya mengganggu nilai mata uang. Faktanya dolar Kanada telah menunjukkan kelemahan terhadap dolar AS yang turun dari 1,25 dolar Kanada menjadi 1,3 dolar Kanada per dolar AS. Hal ini membuat impor lebih mahal dan meningkatkan inflasi jika orang-orang mulai melihat harga-harga yang lebih tinggi di toko-toko kelontong. Hal ini dapat menyebabkan reaksi serius terhadap pemerintah. Jadi, bagaimana para pejabat Kanada bereaksi terhadap semua drama ini? Perdana Menteri Trudeau tidak menahan diri dan menyampaikan kekecewaannya terhadap China. Menanggapi dan menekankan perlunya praktik perdagangan yang adil. Menteri Keuangan Chrystia Freeland mendukungnya dengan mengatakan bahwa tarif diperlukan untuk mengatasi standar lingkungan hidup dan ketenagakerjaan yang buruk di China. Dia menunjukkan bahwa praktik-praktik tidak adil ini membiarkan produk-produk China dijual dengan harga yang benar-benar melemahkan bisnis Kanada. Komentar lepas menunjukkan perasaan yang lebih besar di kalangan pembuat kebijakan di Kanada yang melihat tarif ini sebagai cara untuk melindungi industri dan pekerja lokal. Pemerintah bahkan memikirkan langkah-langkah tambahan untuk membantu sektor-sektor yang terkena dampak parah. Bayangkan petani dan produsen mendapatkan bantuan keuangan untuk mengatasi hal tersebut, sementara itu Dewan Canola Kanada berusaha untuk tetap berharap mereka mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka yakin penyelidikan akan membuktikan bahwa Kanada mematuhi aturan. Chris Davison, Presiden dan CEO Dewan, menyoroti betapa pentingnya menjaga kekuatan hubungan dagang dengan China, ingin melakukan pembicaraan terbuka menyelesaikan permasalahan ini dan menjaga agar canola tetap mengalir. Sekarang mari kita mundur selangkah dan melihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan hanya pertengkaran satu kali saja, ini adalah bagian dari pola perdagangan yang lebih besar. Perselisihan antara Kanada dan China mengingat kembali pada tahun 2019 ketika China melarang impor biji canola dari dua perusahaan besar Kanada, yang merupakan masalah besar, dan hal ini terjadi tepat setelah eksekutif Huawei Meng Wanzhou ditahan di Kanada atas permintaan Amerika. Bicara tentang jaringan kusut permainan China saat ini, rencana ini juga mencakup penyelidikan terhadap impor daging babi dan produk susu dari Uni Eropa karena pembatasan serupa terhadap ekspor kendaraan listriknya. Hal ini menunjukkan betapa saling berhubungannya perdagangan global dan seberapa cepat perselisihan dapat terjadi di berbagai sektor. Hal ini merupakan pengingat bahwa internasional hubungan perdagangan BIS menjadi rapuh dan penting. Selain itu, Kanada berupaya meningkatkan hubungan perdagangannya dengan negara-negara lain, terutama mengingat ketegangan dengan China. Perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik adalah salah satu cara Kanada mencoba mendiversifikasi pasarnya. Dengan memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain seperti Jepang dan Australia, Kanada berharap untuk mengurangi ketergantungannya pada China sehingga peluang peningkatan ketegangan perdagangan yang lebih besar sudah pasti akan terjadi.
Rencana tarif Kanada kemungkinan akan menaikkan harga kendaraan listrik dalam jangka pendek dan mereka juga dapat meningkatkan biaya bagi industri yang bergantung pada aluminium dan baja. Proyek Jembatan Temburong di Brunei, China menerapkan teknik pengalihan sudut 90 derajat secara tiba-tiba yang menunjukkan tantangan teknis yang sangat signifikan di medan yang kompleks. Ini adalah jembatan penyeberangan laut pertama Brunei yang dibangun melintasi pulau tak berpenghuni di daerah rawa yang sebelumnya tidak ada infrastrukturnya. Jembatan ini menonjol tidak hanya karena memiliki struktur kotak sel tunggal terbesar di Asia namun juga karena desainnya yang unik yang memungkinkannya berputar hampir 90 derajat untuk beradaptasi dengan kendala geografis. Kompleksitas desain dan konstruksi telah meningkatkan kemampuan teknik China ke tingkat yang lebih tinggi mendapatkan pengakuan global yang luas. Dalam video ini keajaiban teratas akan membawa Anda pada eksplorasi mendalam tentang teknologi khusus yang digunakan dalam membangun jembatan terpanjang di Asia. Brunei Darussalam, sebuah negara kecil yang terletak di pantai utara Kalimantan, berbatasan dengan Laut China Selatan di utara dan Malaysia di tenggara dan barat. Total luas Brunei hanya 5.765 km persegi, dan jumlah penduduknya sekitar 420.000 orang, lebih kecil dari distrik pada umumnya di China. Meskipun ukuran Brunei kecil, perairan di sekitarnya kaya akan cadangan minyak dan gas alam dengan produksi minyak tahunan sebesar 10 juta ton, namun karena jumlah penduduknya yang kecil, kekuatan nasional dan perekonomian terbatas sangat bergantung pada industri minyak dan gas. Brunei menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur yang telah menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Untuk mengurangi ketergantungannya pada sumber daya minyak dan gas dan bergerak menuju pembangunan berkelanjutan, Brunei secara proaktif berfokus pada pembangunan nasional yang komprehensif dan pembangunan infrastruktur berorientasi global. Perusahaan China, Daelim China State Construction Engineering dengan pengalaman dan kemampuan luar biasa di bidang ini, telah menjadi mitra utama dalam membantu Brunei membangun dan mengembangkan kawasan pulau di Brunei menghubungkan Mengkubau dan sungai besar di daerah Brunei Muara dengan Labu Estate di daerah Temburong. Ini adalah satu-satunya jembatan jalan di negara yang secara langsung menghubungkan wilayah utama Brunei dengan eksklave Temburong, yang secara fisik dipisahkan oleh distrik Limbang, Sarawak, di Malaysia, dan Teluk Brunei di Laut Tiongkok Selatan. Sebagai proyek utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional Brunei yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2003, rencana untuk mengubah pulau tersebut menjadi pusat pelabuhan peti kemas, fasilitas kimia dan zona pemrosesan ekspor telah ditetapkan, namun kesulitan transportasi telah lama menunda proyek ini. Karyawan dari ibu kota Bandar Sri Begawan harus melakukannya, berpergian dengan feri dari dermaga kecil di pinggiran kota untuk mencapai Pulau Diora setiap hari dan pengangkutan barang juga bergantung pada feri, menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan dan membatasi potensi pengembangan pulau tersebut. Menyadari pentingnya menghubungkan pulau itu secara langsung ke daratan, pemerintah memutuskan untuk membangun jembatan yang bertujuan untuk memperluas peluang pengembangan dan memanfaatkan potensi Pulau Bandar Sri Begawan secara lebih efektif. Pembangunan jembatan ini menandai langkah awal dalam melaksanakan rencana pengembangan yang lebih besar di wilayah tersebut. Jembatan Temburong sebuah proyek yang dikerjakan oleh perusahaan China. Proyek ini menonjol karena kecepatan konstruksinya yang cepat dibandingkan dengan proyek teknik luar negeri lainnya. Total investasi untuk proyek ini berjumlah 1,6 miliar BND yang mencakup semua peralatan teknik seperti derek, ekskavator, pengaduk beton, truk pompa, dan banyak lagi. Jembatan ini tidak hanya merupakan jalan raya 2 arah 4 jalur tetapi juga dilengkapi dengan jalur komunikasi, jalur listrik dan jaringan pipa air dari daratan ke daratan. Pulau ini menjadi jalur vital yang menghubungkan Pulau Bandar Sri Begawan dan Temburong. Proyek jembatan ini dikontrak sepenuhnya dan dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan China yang menandai langkah maju yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Meskipun China memiliki pengalaman luas dalam bidang teknik maritim dan telah berhasil menyelesaikan banyak proyek jembatan penyeberangan laut, proyek jembatan Temburong di Brunei masih menghadapi tantangan yang unik. Ini adalah pertama kalinya China membangun jembatan di Brunei dan proyek ini memerlukan kepatuhan terhadap standar Eropa dan standar lokal Brunei yang berbeda dari standar konstruksi umum yang digunakan di China. Perbedaan ini memerlukan koordinasi yang erat dan pertukaran keahlian antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, proyek jembatan Temburong ditender oleh pemerintah Brunei dalam bentuk kontrak tunai yang memerlukan keterlibatan bisnis lokal tingkat tinggi selama konstruksi. Kolaborasi dengan perusahaan yang berbasis di Brunei tidak hanya merupakan persyaratan tetapi juga sebuah kesempatan untuk memperkuat hubungan dan berbagi keahlian teknis. Hal ini juga menekankan pentingnya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan China tidak hanya melaksanakan semua pekerjaan secara mandiri namun secara aktif bekerja sama dan mendukung mitra lokal, yang berkontribusi terhadap keberhasilan keseluruhan proyek Brunei yang sebagian besar tidak memiliki industri lokal yang kuat, bergantung pada material impor seperti baja dari China dan semen pasir dan kerikil dari Malaysia. Namun material tersebut harus dibeli melalui pemasok lokal di Brunei dan subproyek seperti penyediaan tanah, air, batu, dan listrik juga harus dikontrakkan ke lokal. Faktor pembatas yang paling signifikan dalam proyek ini adalah terbatasnya anggaran keuangan yang memaksa investor untuk membatasi keseluruhan skala dan desain struktur. Kendala ini mempunyai dampak awal yang besar pada model struktur jembatan yang menghadirkan tantangan besar baik dari segi teknologi maupun keahlian teknologi konstruksi. Pintu Island Bridge adalah bagian dari jembatan penyeberangan laut sepanjang 9 km dan proyek jalan raya meskipun skalanya tidak besar. Tingginya biaya yang terkait dengan proyek rekayasa di luar negeri membuat anggaran 1,2 miliar BND untuk jembatan ini menjadi tantangan untuk berhasil membangun jembatan dengan tetap menjaga kualitas. Memilih model struktur yang sesuai dari China sangatlah penting. Hal ini memerlukan perhitungan yang cermat dan pemilihan teknologi serta desain yang sesuai dengan kondisi keuangan dan geologi di Brunei. Selain itu, kolaborasi yang erat dengan mitra lokal juga penting untuk memastikan kelancaran penyediaan material dan layanan tambahan yang berkontribusi terhadap keberhasilan proyek secara keseluruhan. Ketika merancang dan membangun jembatan penyeberangan laut, model populer seperti jembatan gantung atau jembatan kabel, negara sering dipilih untuk memastikan ketinggian yang cukup, dan bentang yang besar, sehingga memungkinkan kapal berbobot puluhan ribu ton melewatinya tanpa resiko tabrakan. Struktur ini biasanya memerlukan tinggi dan bentang utama melebihi 60-80 meter dengan mengandalkan kabel baja eksternal dari jembatan untuk menciptakan ketegangan inti. Namun biaya konstruksi untuk jenis jembatan ini sangat tinggi. Opsi ini tidak dapat dilakukan atau diterapkan karena keterbatasan anggaran dan persyaratan teknis yang tidak terlalu rumit. Untuk proyek jembatan Temburong tidak diperlukan bentang yang terlalu tinggi karena tidak melintasi selat utama, hanya memerlukan izin yang cukup untuk dilalui oleh kapal biasa sehingga diperlukan struktur dengan lebih kecil bentang dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan proyek. Pada akhirnya struktur yang dipilih untuk proyek ini adalah jembatan baja kontinu dengan gelagar kotak tunggal dan balok kotak. Sel tunggal bentang utama jembatan adalah 400 meter, terdiri dari 4 bentang dengan lebar jembatan 23,6 meter dan tinggi penampang berkisar antara 4-7 meter. Struktur ini memecahkan rekor di Asia bahkan dibandingkan dengan China, yang belum pernah melihat struktur gelagar kotak tunggal dengan ukuran seperti itu meskipun ini bukan model yang paling canggih. Disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan proyek untuk memastikan kelayakan teknis dan finansial. Struktur box girder adalah pilihan populer untuk jembatan dengan bentang lebih kecil karena desain kotak berongga yang memaksimalkan efisiensi material dan mengurangi berat struktur sambil mempertahankan kapasitas beban yang diperlukan.
tidak hanya masuk akal secara ilmiah tetapi juga memungkinkan fleksibilitas dalam menciptakan struktur yang lebih kompleks, seperti membagi gelagar kotak menjadi 2 atau 4 ruang sepanjang disesuaikan untuk memenuhi persyaratan teknis dan fungsional spesifik jembatan. Namun seiring bertambahnya bentang jembatan hingga beberapa ratus meter, struktur box girder sederhana mungkin kesulitan untuk menopang jembatan secara efektif. Untuk jembatan temburong penerapan box girder penampang variabel berdasarkan kurva tegangan yang diproyeksikan terbukti menjadi solusi inovatif. Struktur ini dirancang menggunakan pemodelan komputer untuk menentukan penampang girder kotak yang ideal, di mana ketinggian gelagar kotak secara bertahap meningkat ke arah tiang jembatan dan paling rendah pada bagian tengah bentang. Desain ini membantu menyeimbangkan gaya yang bekerja pada jembatan dan memaksimalkan kapasitas menahan bebannya. Ketebalan gelagar dapat bervariasi sebanyak ganda menciptakan desain yang tidak hanya mengoptimalkan kapasitas penahan beban, tetapi juga mengurangi berat keseluruhan jembatan sehingga menghasilkan penghematan biaya. Pendekatan ini memastikan efisiensi teknis dan meningkatkan daya tarik estetika jembatan dengan menonjolkan keindahan arsitekturalnya serta kemampuan menahan bebannya yang unggul. Metode ini tidak hanya menantang keahlian teknis kontraktor tetapi juga menunjukkan kemajuan dalam rekayasa jembatan yang menunjukkan kemampuan untuk menerapkan teknologi mutakhir dalam desain dan konstruksi.